Angkanya sendiri di Indonesia itu udah menempati posisi ke-21 nih, Bapak Ibu semua. Jadi udah lumayan apa ya, dari seluruh dunia kita tuh posisinya ke-21 dan dengan hampir 400.000 kasus terkonfirmasi positif COVID. Nah, tentunya hal ini nih menjadi suatu yang menakutkan bagi kita ya. Nah, makanya hari ini saya Aida, brand consultant dari MW Flexi Store Kota Kasablanka. Dan tentunya hari ini juga saya nggak sendiri nih, Bapak Ibu semua. Saya ditemenin wanita cantik. Nah, halo Kak Elis. Halo Kak Aida, halo sahabat Nutribullet semua. Saya Elis, brand consultant dari MW Flagship Store Medan. Oh, keren dari Medan. Iya, dari Medan nih, Bu. Jadi jauh ya dari Medan. Cuma spesial untuk Bapak Ibu semua. Oke, nah makanya hari ini Bapak Ibu kita akan membahas nih mengenai apa sih yang harus kita lakuin untuk dapetin kesehatan yang optimal. Jadi kita di kelas hari ini kita akan mulai menyiapkan tubuh kita agar jangan sampai ngedrop. Boleh next selanjutnya slide-nya. Nah, Bapak Ibu semua mungkin pasti pada banyak yang tahu ya, kalau misalnya tuh vitamin C ini banyak banget fungsinya. Salah satu mungkin di tengah kondisi seperti ini, yang paling banyak dicari adalah vitamin C, karena banyak yang bilang, dan vitamin C ini emang bagus banget, bisa dibilang untuk melawan radikal bebas, karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Dan nyatanya, berbagai penyakit menular dan tidak menular ini emang dikaitkan dengan status vitamin C yang lebih rendah nih, Bapak Ibu. Jadi emang vitamin C ini sangat berpengaruh banget terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, karena kesehatan tubuh kita tuh bisa banyak faktor sih. Kita tuh bisa istilahnya tubuh kita tuh diserang dari atas sampai bawah lah gitu, dari kepala sampai kaki. Kita diserang namanya zat-zat berbahaya. Nah, apalagi secara nggak sadar mungkin banyak nih Bapak Ibu semua nih yang suka megang muka pakai tangannya. Benar nggak nih Kak Elis ya? Iya, benar banget Kak Aida. Biasanya kan benerin poni ya, itu juga bisa menyebabkan kuman bisa masuk ke dalam kulit kita ya, Kak Aida, dari wajah kita. Iya, benar banget Kak Elis. Apalagi mungkin nih sambil ngeliatin kelas kita, sambil megang-megang muka. Nah, padahal dan nyatanya nih Bapak Ibu, kita tuh emang sering banget menyentuh wajah kita sebanyak 23 kali per jam. Itu rata-ratanya 23 kali. Dan tentunya bisa jadi lebih nih. Padahal tangan kita ini istilahnya adalah sumber bakteri, sumber virus, karena tuh semuanya itu bermula dari yang namanya tangan. Kita megang HP, megang buku, ataupun megang yang lain, pasti kan pakai tangan nih. Nah, kebayang nggak sih Bapak Ibu semua kalau misalnya kita tuh sering banget megang tubuh kita atau megang yang lain, muka ataupun megang tubuh kita yang lain itu pasti akan ngaruh banget ke kesehatan kita. Karena secara nggak langsung di tangan ini tuh banyak banget yang namanya bakteri. Jadi kalau misalnya kita megang, pasti kan itu bakterinya atau virusnya atau zat-zat berbahaya lainnya pindah ke dalam tubuh kita. Nah, makanya nih harus ekstra menjaga banget nih kebersihan. Makanya nih udah mulai sekarang tuh menerapkan kita harus sering-sering mencuci tangan. Nah, apalagi kalau misalnya kita makan terus nggak cuci tangan, kita nggak tahu tangan kita bersih atau enggak, terus kita langsung aja makan, tentunya hal itu pasti akan ngaruh juga ke saluran pencernaan kita. Nah, padahal 70-80% itu daya tahan tubuh kita dipengaruhi sama kesehatan saluran cerna kita. Jadi bisa dibilang semakin sehat saluran cerna kita, maka daya tahan tubuh kita pun akan semakin baik. Makanya penting banget nih untuk kita tuh mulai harus meningkatkan imunitas tubuh kita agar misalnya dijauhi dari yang namanya penyakit. Gitu. Nah, ngomongin tentang imunitas nih Bapak Ibu, pasti setiap hari atau mungkin sekarang ini sering banget ya dengar yang namanya imunitas tubuh. Nah, imunitas sendiri emang bisa dibilang sih kalau menurut saya itu adalah intinya ya, karena di sistem imunitas ini yang berfungsi banget untuk melindungi tubuh kita. Apalagi kalau misalnya tubuh kita itu sering terpapar polusi, radikal bebas, bakteri,
virus ataupun zat berbahaya lain. Tentunya yang paling bekerja banget, yang paling ekstra bekerja banget adalah sistem imunitas nih. Makanya untuk kita ngedapetin tubuh yang sehat, kita juga harus memulai meningkatkan sistem imunitas tubuh kita nih Bapak Ibu semua. Nah, dan selanjutnya sistem imunitas tubuh juga nggak cuma sekedar sistem imun, tapi juga ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau kita lihat di slide nih Bapak Ibu semua, ternyata ada beberapa macam strategi pertahanan tubuh. Nah, yang pertama adalah perlindungan luar atau physical barrier. Nah, bisa dibilang perlindungan luar ini adalah perlindungan adalah bisa dibilang strategi sistem imunitas yang pertama kali bekerja. Jadi ketika tubuh nih, misalnya Bapak Ibu lagi di luar atau mungkin di dalam ruangan, tiba-tiba kita nggak pernah tahu di lingkungan kita ini ada apa aja sih zat-zatnya, berbahayakah atau nggak berbahaya. Nah, tapi kalau misalnya yang masuk itu zat-zat berbahaya, tentunya yang paling pertama bekerja adalah perlindungan luar. Jadi bisa dibilang perlindungan luar ini termasuk kulit, mukosa, ataupun asam lambung. Jadi virus masuk, nah yang langsung bekerja adalah sel-sel imunitas di perlindungan luar. Jadi dia yang akan melawan zat-zat berbahaya itu agar nggak sampai masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tapi mungkin banyak juga nih zat-zat berbahaya lain yang istilahnya kuat lah. Jadi kalau misalnya kuat itu, jadi perlindungan luar ini terlewat nih virusnya atau bakterinya. Nah, makanya yang selanjutnya bekerja adalah imunitas bawaan. Jadi bisa dibilang ini adalah imunitas alami tubuh kita ketika tubuh terserang yang namanya zat-zat berbahaya. Jadi perlindungan luar sama imunitas bawah ini biasanya akan saling bekerja sama kayak gitu. Nah, tapi mungkin zatnya itu lebih lebih kuat, lebih berbahaya, dan tentunya akan masuk ke dalam tubuh kita. Tubuh kita ini yang terakhir bekerja adalah imunitas adaptif. Nah, imunitas adaptif bisa dibilang adalah sistem imunitas yaitu yang terakhir bekerja. Jadi ketika imunitas adaptif ini bekerja, biasanya yang terjadi pada tubuh kita adalah tubuh kita mengalami yang namanya sakit. Nah, jadi ketika kita sakit, di dalam tubuh imunitas adaptif ini akan membentuk yang namanya antibodi. Nah, ketika membentuk antibodi, terus antibodinya udah terbentuk, nah antibodi ini yang berfungsi dan bertugas untuk melawan yang namanya virus, bakteri ataupun yang berbahaya lainnya. Nah, dan hebatnya nih di tubuh kita punya yang namanya sel memori nih Bapak Ibu. Jadi ketika mungkin suatu hari nanti kita nih udah pernah terserang virus yang sama nih. Nah, karena tubuh kita udah mempunyai yang namanya sel memori, jadi udah nginget nih, oh ini udah dulu istilahnya udah dibentuk nih dulu, jadi udah dikeluarin antibodinya. Jadi kita tuh nggak akan sakit lagi. Nah, makanya penting banget untuk menjaga tubuh kita, jangan sampai kita tuh harus sakit dulu. Kita kan nggak mau nih Kak Elis, kita tuh sehat tapi harus sakit dulu. Itu istilahnya apa ya, paling dihindari lah, jangan sampai kita tuh sakit. Gitu. Iya, benar banget Kak Ida. Jadi kalau misalnya kita analogikan nih, beberapa strategi pertahanan tubuh, misalnya yang pertama adalah perlindungan luar, kemudian imunitas bawaan, imunitas adaptif. Jadi perlindungan luar ini seperti baju kita, pakaian kita. Kemudian contohnya kita dalam menghadapi badai hujan misalnya ya, hujan badai, jadi perlindungan luar itu adalah pakaian kita, kemudian imunitas bawaan kita tambah lagi nih, pakai jaket lagi. Kemudian imunitas adaptifnya itulah kita pakai payung. Jadi kita akan memaksimalkan proteksi dari tubuh kita sehingga kita bisa menghadapi yang namanya hujan badai tadi. Benar ya Kak Ida? Iya, benar banget nih Kak Ida. Jadi istilahnya itu semuanya pasti saling bekerja sama ya. Iya, benar banget. Nah, kemudian kita juga ada tipsnya nih ya Kak ya. Tipsnya apa aja sih Kak untuk memperkuat sistem imun kita Kak Ida? Jadi sebenarnya gampang banget nih Kak Elis, Bapak Ibu semua, untuk kita tuh memperkuat sistem imun tubuh kita. Nah, yang pertama tentunya kita bisa memulai dari kita melakukan olahraga yang rutin.
Jadi emang penting banget nih, Kak Elis, Bapak Ibu semua, kalau kita tuh harus yang namanya olahraga. Olahraga tuh banyak banget manfaatnya, nggak cuma buat ningkatin mood, tapi juga bantu juga untuk memperkuat sistem imun tubuh kita. Makanya kita nih harus mulai rutin olahraga. Nah, selanjutnya setelah kita berolahraga, tentunya kita juga harus diimbangi sama yang namanya istirahat yang cukup. Nah, karena kalau misalnya kita, jadi kalau kita kurang yang namanya istirahat, pasti kan kita ngerasa nih Bapak Ibu, mungkin badannya lemes, gampang capek, ataupun jadi gampang sakit. Makanya penting banget buat kita tuh harus mulai mengatur pola tidur kita, apalagi kalau misalnya pola tidurnya tuh berantakan, karena istirahat itu penting banget juga untuk meningkatin sistem imun. Nah, selanjutnya tentunya adalah makan dengan nutrisi yang seimbang. Nah, seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, kalau misalnya apa yang kita makan pasti akan mempengaruhi tubuh kita. Nah, makanya kita tuh harus ekstra banget menjaga asupan makan kita juga, karena kan tadi udah dibilang kalau saluran cerna kita itu sangat berpengaruh juga terhadap yang namanya sistem imun. Nah, tentunya selain 3 ini kita juga harus didukung yang sama hidup yang sehat juga, sama hidup yang bersih juga. Kayak misalnya cuci tangan dengan sabun, karena tadi tangan adalah sumber bakteri, sumber virus, semuanya ada di tangan. Apalagi kita pasti punya yang namanya kebiasaan untuk menyentuh muka kita, pasti jatuhnya kita tuh lebih punya resiko untuk gampang terserang penyakit bermula dari yang namanya tangan kita sendiri. Nah, tentunya diimbangi juga dengan jaga kebersihan lingkungan kita, mulai dari jaga kebersihan udara ataupun jaga kebersihan air. Nah, yang lebih penting kita juga harus membiasakan hidup sehat nih Bapak Ibu. Jadi kita mulai harus mungkin ada yang merokok, kita harus udah mulai mengurangi dan kalau perlu tidak ya jangan merokok ya, karena merokok ini istilahnya kita tuh membawa racun ke dalam tubuh kita sendiri. Nah, tentunya kita kan nggak mau ya minum racun, makanya tuh kita harus mulai berhenti merokok. Gitu. Usahakan jangan merokok ya Bapak Ibu semua. Jadi bisa dibilang gaya hidup kita tuh sangat mempengaruhi yang namanya sistem imun tubuh kita juga. Jadi selain olahraga, istirahat, kita juga harus mengimbangi gaya hidup kita tuh menjadi lebih sehat. Nah, selanjutnya kita nih punya video nih Bapak Ibu. Jadi gimana kalau kita nonton bareng-bareng ya, Kak Alis ya? Kita nonton bareng-bareng ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh video di organ-organ tubuh kita, sahabat Nutrilite. Jadi ada paru-paru, kemudian jantung, lambung. Ini kondisi pada saat tubuh kita itu misalnya sering begadang. Nah, kalau yang sering begadang akan mempengaruhi organ-organ tubuh kita. Nah, dilihat lagi dari segi nutrisi makanannya. Ketika kita tidak memperhatikan nutrisi-nutrisi yang kita konsumsi, yang mana kita tahu ya, semua nutrisi itu adalah makanan untuk sel-sel tubuh kita, untuk organ-organ tubuh kita. Nah, ini tambah lagi dengan pola hidup yang tidak baik, seperti merokok, pasti akan mempengaruhi paru-paru. Gaya hidup yang tidak sehat, mengkonsumsi makanan yang fast food juga bisa menyebabkan obesitas, sahabat Nutrilite. Yang pasti akan mempengaruhi yang namanya kerja jantung kita. Keren banget ya ternyata Kak Elis nih videonya.
Iya, Kak Ida. Bapak Ibu, jadi videonya nih sekarang nunjukin ya, kalau misalnya kita ngebiarin tubuh kita tuh masih melakukan gaya hidup yang tidak sehat, pasti ujung-ujungnya tuh yang akan berpengaruh adalah ke organ kita sendiri. Nih, kita mungkin kalau misalnya kita tetap melakukan gaya hidup yang tidak sehat, kayak misalnya tetap merokok ataupun suka makan makanan yang berminyak, mungkin kita akan ngerasanya tuh enak-enak aja ketika kita melakukannya. Nah, cuman ngaruhnya adalah ke organ tubuh kita. Kita bisa dibilang organ tubuh kita tuh dikasih racun terus-menerus, pasti akan ada capeknya kan, Kak Elis, Bapak Ibu semua. Pasti kalau udah capek, ujung-ujungnya nih kita nggak mau ya istilahnya sakit lah gitu. Jangan sampai kita sakit kayak gitu. Jadi emang penting banget nih kita harus memperhatikan gaya hidup sehat kita. Karena kalau udah sakit, mungkin banyak orang tuh pasti akan nyesel nih di kemudian hari. Oh seharusnya tuh gue nggak kayak gini, ataupun seharusnya nggak kayak gitu. Karena kalau udah sakit tuh istilahnya udah nggak bisa kemana-mana, ataupun udah susah ngapa-ngapain. Makanya tuh mulai dari sekarang nih, apalagi tadi udah ditunjukin videonya yang serem banget ya Kelis, tuh kita udah harus mulai berubah. Jangan sampai kita tuh tetap nggak peduli sama kesehatan tubuh kita. Nah makanya penting banget kita memulai mengubah gaya hidup kita juga ya, jangan sampai sakit istilahnya. Dan tentunya untuk mendapatkan hidup yang sehat, kita bisa memulai dari yang namanya kita mengonsumsi makanan dengan nutrisi yang seimbang. Nah, makan dengan nutrisi seimbang ini kita tuh jangan makan asal kenyang aja, tapi kita juga harus memperhatikan kayak misalnya makronutrisinya, karbonnya, proteinnya, dan juga lemaknya. Jadi jangan takut juga sama yang namanya lemak, karena kita juga butuh yang namanya lemak nih, Bapak Ibu. Dan juga kita harus memperhatikan mikronutrisinya, seperti vitamin ataupun mineralnya. Vitamin, mineral, dan juga yang lebih penting kita harus mencukupi kecukupan fitonutrisi dan juga yang serat. Karena nutrisi yang kita konsumsi itu bagus, secara pasti akan berefek tuh untuk kesehatan kita juga. Jadi jadi nutrisi itu menjaga kesehatan dan fungsi semua sel di dalam tubuh kita, termasuk yang namanya adalah sistem imun tubuh kita. Jadi jangan sampai tubuh kita ini kekurangan yang namanya nutrisi. Jadi itu efeknya itu adalah dapat mengganggu sistem imun tubuh kita. Makanya mulai memperhatikan nutrisi seimbang ya Bapak Ibu semua. Jadi jangan asal makan. Dan juga jangan asal ikut-ikutan. Misalnya temannya makan ini karena enak, tapi kita nggak pernah tahu nih kandungan nutrisinya. Itu kalau bisa jangan diikuti atau mungkin harus lebih perhatian lagi kayak gitu. Nah pasti boleh slide selanjutnya. Nah Bapak Ibu tentunya banyak banget nih istilahnya fakta-fakta yang ada, apalagi berhubungan dengan yang namanya makanan. Nyatanya orang Indonesia itu mengonsumsi minyak dan lemak 20% itu lebih tinggi dari idealnya. Jadi mungkin kebanyakan orang Indonesia itu mungkin suka gorengan. Banyak juga nih dia nggak suka yang namanya direbus-rebus, tapi lebih enak digoreng-goreng. Nah, akibatnya adalah asupan lemaknya lebih tinggi, tapi nggak diimbangi sama kebutuhan kayak karbo ataupun protein yang lain. Nah, jadi apalagi faktanya juga tingkat konsumsi protein nabati itu kita ini masih kurang 20%, 21% lebih rendah dari anjuran. Nah, ini benar-benar harus diperhatikan juga nih Bapak Ibu, karena protein karena kita tuh butuh banget yang namanya protein. Nah, protein ini banyak banget fungsinya, salah satunya adalah untuk bantu perbaikan sel. Jadi kalau misalnya kita kekurangan protein, pasti akan ngaruh juga nih ke kerja sel di dalam tubuh kita.
Nah, selain itu, kita juga harus mencukupi tadi sayur sama buah. Nah, tapi nyatanya adalah 95% orang Indonesia itu belum terpenuhi kebutuhan buah dan sayur. Nah, padahal WHO itu merekomendasikan konsumsi 5 porsi atau sekitar 400 gram per hari. Nah, sekarang saya tanya nih, Bapak Ibu udah ngerasa belum sih udah cukup buah sama sayurnya? Belum, makanya pakai Nutrilite untuk tambah. Iya, bener banget Masih kali kurang, saya ya. belum. Iya, masih kurang. Pasti semuanya sih saya yakin masih kurang semua, bener banget nih Bu. Pasti akan kurang semua sih saya yakin. Mungkin ada dari kita juga yang ngerasa udah makan sayur sama buahnya 5 porsi, tapi kita juga nggak pernah tahu nih pengolahan makanannya kayak gimana. Jadi kita juga harus memperhatikan pengolahan makanan ya Bapak Ibu semua untuk ngedapetin makanan dengan nutrisi yang seimbang gitu. Nah, tapi pastinya kalau kita ngandelin dari makanan terus, pasti tubuh kita akan kekurangan juga nih Bapak Ibu. Karena tadi makanan itu pasti nutrisi dalam makanan pasti akan berpengaruh juga dari proses pemasakan ataupun proses produksi itu pasti akan ngaruh ke makanan yang kita asup. Nah, makanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar harian kita, di Nutrilite ada yang namanya Trio Fondasi. Nah, Trio Fondasi ini terdiri dari high protein, yang sangat bantu banget untuk regenerasi sel ataupun menjaga kesehatan sel juga nih, karena protein ini banyak banget manfaatnya, bisa dibilang ini adalah zat pembangun di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita kekurangan protein, pasti tubuh kita itu kurang bagus lah, atau ototnya salah satu contohnya, kita akan kekurangan otot kalau misalnya kita juga kekurangan yang namanya protein. Nah, makanya di Nutrilite ada yang namanya high protein, yang mengandung 9 asam amino esensial. Dan selanjutnya ini juga ada salmon omega 3 kompleks. Nah, orang Indonesia tadi kan bisa dibilang kelebihan yang namanya asupan lemak. Jadi orang Indonesia itu kebanyakan yang lebih itu adalah konsumsi lemak jenuh. Tapi lemak yang tidak jenuh itu orang Indonesia itu malah kurang. Padahal lemak tidak jenuh ini yang sangat diperlukan oleh tubuh kita untuk menjaga kesehatan dengan menjaga dan juga bisa membantu untuk menjaga peredaran darah di dalam tubuh kita. Nah, makanya di Nutrilite ada yang namanya salmon omega 3 kompleks yang mengandung vitamin E dan juga minyak ikan yang sangat bermanfaat banget untuk memelihara kesehatan tubuh kita. Dan selanjutnya ada yang namanya double X. Nah, pasti kita tadi kurang yang namanya sayur sama buah. Pasti kekurangan vitamin, mineral, ataupun fitonutrisinya. Makanya di Nutrilite kita punya double X yang terdiri dari 12 vitamin, 10 mineral, dan juga 21 konsentrat yang sangat membantu banget untuk stamina, daya tahan tubuh, ataupun untuk bantu banget sebagai antioksidan. Jadi emang penting banget nih Bapak Ibu, kita tuh harus memperhatikan tadi zat gizi makronya kayak protein, lemaknya, dan juga fitonutrisinya nih kita harus memperhatikan zat-zat gizi mikronya. Nah, Elis, setelah tadi nih kita kan harus memperhatikan zat gizi makro dan juga zat gizi mikro. Nah, selanjutnya itu kita perlu lagi nggak sih asupan yang harus kita berikan agar tubuh kita jangan sampai ngedrop? Perlu dong Kak Aida. Jadi sahabat Nutrilite seperti yang dijelasin oleh Kak Aida tadi, yang pertama kita harus memenuhi dulu nih, mulai dulu dengan memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi kalau misalnya dari Nutrilite, solusinya adalah menggunakan foundational trio tadi, high protein, kemudian salmon omega 3 dan juga double X. Dan fungsinya masing-masing tadi sudah dijelaskan oleh Kak Aida. Kemudian sahabat Nutrilite, setuju nggak kalau kebutuhan dasar aja itu nggak cukup, apalagi di situasi pandemi saat ini, yang serangan radikal bebas itu bisa ada dari mana-mana aja gitu. Virus yang sebenarnya musuh kita itu ada di mana-mana aja, tapi kita nggak bisa lihat. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya double protection. Paparan radikal bebas yang berlebihan. Memang sekarang
kita memang lebih banyak beraktivitas di dalam rumah ya, sahabat Nutrilite. Bahkan sebagian dari kita juga from home gitu ya, bekerja dari rumah. Tapi ternyata dalam rumah pun itu ada radikal bebas, nggak hanya di luaran aja, sahabat Nutrilite. Kalau di luar rumah pasti sumber-sumber radikal bebas seperti sinar matahari, polusi, debu, asap kendaraan itu merupakan sumber-sumber radikal bebas. Tapi di dalam rumah juga ada nih. Karena kita memang aktivitasnya itu bekerja dari rumah, yang kebanyakan pasti pakai gadget ya, entah itu laptop ataupun HP, ternyata itu merupakan bisa jadi nih sebagai sumber radikal bebas juga. Jadi memang paparan radikal bebas ini yang secara berlebihan dapat mengganggu imunitas kita. Kemudian ada gaya hidup yang tidak sehat. Mungkin dulunya pada saat sebelum pandemi masih rutin nih nge-gym, tapi karena pandemi, gymnya udah pada tutup. Nah, beberapa orang memilih untuk tidak olahraga. Nah, ini merupakan satu masalah juga. Karena sekalipun misalnya kita tidak pergi ke gym, kita juga harus melakukan aktivitas fisik. Jadi boleh dipilih aktivitas fisik yang kita senangi yang bisa dilakukan di mana aja. Misalnya contohnya di rumah juga bisa. Kemudian serangan bakteri, virus, kuman, dan zat berbahaya lainnya. Nah, ini adalah salah satu concern yang paling hits ya akhir-akhir ini, yaitu serangan virus. Nah, tapi nggak hanya virus aja, sahabat Nutrilite. Bakteri, kuman itu juga banyak sekali. Jadi kita harus meningkatkan imunitas kita. Nah, saran dari Nutrilite apa sih? Jadi sarannya adalah memberikan double protection agar jangan sampai ngedrop. Nah, kalau untuk ini, emang nutrisinya apa aja sih yang diperlukan? Jadi yang pertama adalah vitamin C. Siapa sih di sini yang nggak tahu vitamin C itu gitu ya? Saya yakin sahabat Nutrilite sini semua itu udah kenal sama vitamin C. Apalagi pada saat pandemi saat ini, vitamin C ini merupakan salah satu jenis vitamin yang sangat diburu banyak orang. Nah, vitamin C dikenal juga sebagai asam askorbat. Ini sifatnya larut dalam air. Artinya vitamin C ini itu sahabat Nutrilite bisa memproduksi yang namanya vitamin C. Dan juga tubuh kita tidak bisa mempertahankannya ketika kita mengkonsumsi vitamin C secara berlebihan. Karena dia vitamin C yang larut dalam air, ketika kita mengkonsumsi berlebihan, akan vitamin C yang berlebih tadi akan terbuang melalui urin kita. Gitu. Jadi memang kita mengkonsumsi vitamin C dengan jumlah ataupun dosis yang memang kita butuhkan gitu. Kemudian sumber-sumber vitamin C itu banyak sekali, sahabat Nutrilite. Bahkan yang setiap hari pasti kita jumpain, contohnya jeruk, kemudian tomat, bayam, jambu biji, ini merupakan sumber-sumber vitamin C. Tapi yang lebih uniknya lagi nih, sahabat Nutrilite, ada satu buah, ternyata kandungan vitamin C-nya itu lebih tinggi dibanding jeruk. 50 kali lebih tinggi dibanding buah jeruk, yaitu buah acerola cherry. Nah, selanjutnya, vitamin selanjutnya adalah vitamin E. Nah, vitamin E ini, siapa sih yang nggak kenal vitamin E? Saya yakin sahabat Nutrilite yang kaum wanita pasti kenal dengan vitamin E ini, gitu ya. Karena vitamin E ini adalah vitamin yang sangat bagus untuk kesehatan kulit kita. Siapa yang nggak mau kulitnya sehat, gitu ya. Semua orang pasti mau, apalagi kaum perempuan. Pasti semua itu pengen banget kulitnya sehat. Bener ya, Kak Aida? Kak Aida juga pengen kan? Alice. Istilahnya vitamin ini yang bagus banget buat kulit juga ya, Alice ya? Iya. Tapi ternyata nggak hanya untuk kulit aja nih, sahabat Nutrilite. Vitamin E ini juga bisa untuk meningkatkan imunitas kita, untuk meningkatkan daya sebagai antioksidan. Dan sifatnya adalah larut dalam lemak. Jadi lemak itu nggak serta-merta semuanya itu yang jahat. Fungsinya juga ada yang baik loh. Ternyata bagus juga untuk melarutkan vitamin E. Nah, untuk sumber-sumber vitamin E sendiri, ada pada minyak biji gandum, kemudian biji bunga matahari, kacang almond, dan juga buah alpukat. Dan yang paling tinggi kadar ataupun kandungan vitamin E-nya ada pada minyak biji gandum. Nah, selanjutnya, nutrisi selanjutnya adalah serat. Di bulan sebelumnya, kita memang selalu bahas tentang serat, yang mana serat ini bagus banget untuk pencernaan. Tetapi ketika dia dalam proses pencernaan kita bagus, ternyata bagus juga nih untuk meningkatkan imunitas kita. Gitu. Jadi serat ini ada dua jenis, serat larut dan juga serat yang tidak larut.
Nah, kalau dia serat larut, itu bagus untuk mengurangi penyerapan kolesterol kita. Kemudian bagus juga untuk mengontrol kenaikan gula darah dan juga akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama lagi. Sedangkan kalau misalnya dia serat tidak larut, lebih untuk melancarkan BAB kita. Jadi kalau misalnya yang sembelit itu biasanya rekomendasinya untuk mengkonsumsi serat yang tak larut gitu. Nah, kalau untuk sumber-sumbernya itu banyak sekali ya. Dari tomat, kemudian jagung. Nah, di slide ini adalah sumber-sumber serat yang bisa meningkatkan kesehatan pencernaan kita. Nah, selanjutnya ini adalah kebutuhan serat untuk dewasa, yaitu 20 sampai 35 gram per hari. Tapi faktanya nih sahabat Nutrilite, serat yang kita konsumsi itu hanya 9,9 sampai 10,7 gram per hari saja. Jadi kalau kita bandingkan sama yang harus kita penuhi, itu masih setengahnya. Artinya kita harus mengkonsumsi 2 kali lipat lebih banyak serat dari yang selama ini kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan harian kita. Dan jangan lupa selain serat, minum air putih juga penting ya sahabat Nutrilite. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih tentang ada 3 komponen nutrisi. Ternyata ketiga ini itu bersinergi. Artinya sistem kerjanya itu saling mendukung untuk imunitas kita. Ketika kita mengkonsumsi vitamin C dan juga vitamin E yang fungsinya sama-sama sebagai antioksidan, ini akan meningkatkan fungsi imunitas kita. Jadi akan agar tidak terjadi yang namanya stres oksidatif. Tetapi ketika kita mengkonsumsi vitamin E dan juga serat, ini akan meningkatkan respon tubuh kita sebagai antioksidan agar tidak terjadi yang namanya stres oksidatif tadi. Jadi untuk menghindari stres oksidatif, bahkan untuk mencegah terjadinya stres oksidatif. Kemudian ketika kita mengkonsumsi vitamin C dan juga serat, ini bagus untuk menurunkan oksidasi LDL. Artinya bagus untuk mengontrol kolesterol darah kita. Kemudian bagus juga untuk meningkatkan total antioksidan di dalam darah. Jadi kalau misalnya dipilih aja nih Kak Elis, jangan dong, kita mau double protection. Jadi kita harus mengkonsumsi ketiga dari nutrisi ini, yaitu vitamin C, vitamin E, dan juga serat, agar tubuh kita imunitasnya semakin baik lagi. Tadi kita sudah bahas tentang 3 komponen nutrisi, selanjutnya kita akan bahas tentang produknya. Yaitu yang pertama sumber vitamin C dari Nutrilite adalah BioC Plus Extended Release, nama produknya. Tadi masih ingat nggak sahabat Nutrilite, ada satu buah yang ternyata memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Ya, benar banget. Atas nama Bapak ataupun Ibu Kai, yaitu seri acerola. Benar ya? Jadi ini merupakan sumber vitamin C dari BioC Plus Extended Release. Nah, setelah ilmuwan Nutrilite kita meneliti, ternyata ada satu buah nih, kadar vitamin C-nya tinggi banget gitu, tinggi sekali. Bahkan dibanding buah jeruk ada 50 kali. Kemudian, ilmuwan Nutrilite kita juga meneliti lagi, pada saat kapan sih kandungan nutrisi dari vitamin C ini paling tinggi? Ternyata dibandingkan warna merah ataupun warna hijau, pada saat buah cerinya itu warna hijau, itulah saat di mana kandungan vitamin C lebih tinggi lagi gitu. Jadi memang ketika sumbernya itu bahan bakunya itu kita menggunakan buah acerola cherry ketika masih berwarna hijau seperti gambar yang ada di layarnya. Kemudian untuk satu tablet BioC Extended Release ini mengandung 500 mg vitamin C. Yang kemudian karena dia extended release ini mampu bertahan selama 8 jam. Lalu apa sih perbedaannya extended release dengan vitamin C yang ada di luaran sana? Nah, ini adalah kelihatan grafiknya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat vitamin C yang ada di luaran, biasanya itu intermediate release ataupun biasanya dia cepat prosesnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, vitamin C ini adalah salah satu vitamin yang larut dalam air. Ketika kita mengkonsumsi vitamin C misalnya nih, kita langsung mengkonsumsi 1000 mg per tabletnya. Kita mengkonsumsi langsung 1000 mg. Tetapi karena dia sifatnya immediate release,
selama 2 jam, tubuh kita sudah hanya bertahan selama 2 jam saja. Setelah itu ya sisanya itu akan terbuang melalui urin. Tetapi Jadi sayang banget ya Kak Elis ya. iya benar banget Kak Aida, akan sayang sekali, akan banyak yang terbuang dari yang 1000 tadi. Kita mikirnya, ah ini banyak nih 1000 miligram gitu ya, ternyata tidak gitu. Kalau di intermediate release, 2 jam saja, oke, sudah sisanya akan terbuang. Tapi kalau misalnya kita menggunakan teknologi yang namanya extended release, dilepasnya itu secara perlahan-lahan, pelan-pelan gitu ya, selama 8 jam di tubuh kita. Jadi, tubuh kita juga akan diberi waktu untuk menyerap yang namanya vitamin C tadi. Jadi nggak kebuang dong Kak Elis. Benar, nggak kebuang pasti gitu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, butuh berapa sih vitamin C gitu ya? Di masa pandemi ini 1000 boleh, 500 sampai 1000 miligram itu boleh, karena masa pandemi saat ini yang mana radikal bebas itu banyak di mana-mana ya Kak Aida gitu. Jadi karena juga dilepasnya secara bertahap, secara perlahan-lahan penyerapan dari vitamin C ini akan lebih maksimal lagi. Lalu selanjutnya produknya adalah vitamin E yang tadi merupakan favorit kaum ibu ataupun kaum wanita ya, karena memang fungsinya itu bagus banget untuk kesehatan ataupun mendukung kesehatan kulit. Jadi namanya wheat germ A, kandungannya itu dari minyak biji gandum. Nah, satu soft gelnya itu mengandung 35,25 mg. Nah, ini sifatnya itu sebagai antioksidan juga bisa, yang merupakan bentuknya adalah D-alpha tocopherol yang lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Kemudian dia bentuknya juga bentuk soft gel, jadi lebih mudah ditelan, gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi nih produk terbaru kita. Nah, untuk produk terbaru kita ini akan dijelaskan oleh Kak Aida. Silakan Kak Aida. Oke, makasih Kak Elis. Nah, Bapak Ibu tadi udah dijelasin sama Kak Elis ya, ternyata vitamin C, vitamin E, dan serat itu saling berhubungan. Nah, khususnya serat nih, serat ini banyak yang kita tahu adalah bagus banget untuk mendukung kesehatan pencernaan kita. Nah, makanya Nutrilite mengeluarkan produk baru nih, Kak Elis, Bapak Ibu semua. Jadi ada Nutrilite High Fiber. Nah, high fiber yang baru ini selain untuk mendukung kesehatan pencernaan kita, ini juga sangat bagus banget untuk mengontrol kolesterol di dalam darah, di dalam tubuh kita juga nih. Jadi bisa membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Tapi jangan lupa untuk diet rendah lemak juga, jangan terlalu sering makan goreng-gorengan juga ya Bapak Ibu semua. Di Nutrilite High Fiber ini lebih praktis juga nih Bapak Ibu karena bentuknya adalah saset. Jadi karena bentuknya saset, ini lebih gampang dicampur atau dicampur minuman ataupun dicampur yang namanya makanan. Nah, satu saset ini mengandung 15 kalori dan mengandung 4 gram serat. Jadi emang banyak banget nih Kak Elis. Jadi sangat bermanfaat banget karena lebih praktis dan lebih gampang banget dibawa kemana-mana. Dan boleh dicampur juga ya Kak Aida, tanpa mengurangi rasa ataupun menambah rasa. Iya, benar banget Kak Elis. Jadi enaknya kayak gitu, karena nggak ada rasanya, jadi kita nggak berasa minum apa-apa. Karena bisa dicampur air putih pun rasanya udah jadi kayak air putih, ataupun kayak makanan jadi nggak ada rasanya. Nah, high fiber yang baru ini mengandung kombinasi dari akar cicori, gum guar, dan maltodextrin. Jadi bisa dibilang ketiganya ini merupakan sumber serat alami yang sangat bagus banget, istilahnya bagus banget nih untuk menjaga pencernaan kita. Nah, seratnya juga udah termasuk di dalamnya adalah serat larut dan juga serat tak larut. Jadi udah lengkap banget. Jadi Bapak Ibu bisa mengonsumsinya ini setiap harinya itu 1 sampai 2 saset. Nah, bisa dicampurkan langsung ke dalam air. Airnya ini juga sesuai selera ya, Kak Elis ya. Bisa 250 ataupun lebih, ataupun kalau misalnya mau sedikit pun juga nggak ada masalah. Cuman tetap kita harus mengimbangi dengan air putih yang banyak. Karena air putih juga penting banget nih untuk menjaga kesehatan kita. Nah, Bapak Ibu, tadi kan udah dijelasin sama Kak Elis produk-produk nih untuk menjaga kesehatan kita. Tapi kita kan nggak mau ya sehat sendiri. Pasti kita juga yang punya anak tuh pasti pengen banget anak-anak kita juga tetap sehat. Nah,
untuk menjaga sistem imun seluruh keluarga, termasuk anak-anak, di Nutrilite juga mengeluarkan produk yang sangat bagus banget dikonsumsi sama anak-anak nih. Tentunya adalah yang pertama adalah high protein. Nah, high protein ini nggak cuma dikonsumsi sama orang dewasa aja, tapi bisa juga dikonsumsi sama anak-anak usia 1 tahun ke atas. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk melawan radikal bebas. Nah, di Nutrilite juga ada yang namanya Nutrilite Chewable Concentrate Fruit and Vegetable. Jadi bisa dibilang ini adalah fitonutrisinya yang sangat berperan penting untuk melawan radikal bebas, dan juga ada, dan jangan lupa dilengkapi double protection juga nih. Jadi jangan sampai ngedrop dengan anak-anak kita diberikan Nutrilite acerulasi. Jadi bisa karena kita udah dijelasin lagi sama Kak Elis kalau vitamin C ini penting banget untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, makanya anak-anak kita juga perlu diberikan vitamin C juga, apalagi di kondisi pandemi seperti ini, di mana anak-anak ini sistem imunnya tuh nggak kayak orang dewasa. Jadi pasti dia mempunyai sistem imun yang lebih rendah dibandingkan kita yang udah dewasa. Makanya jangan lupa nih untuk kita mengonsumsi Nutrilite acerulasi. Jadi acerulasi ini mengandung sekitar 105 mg vitamin C, dan lebih enaknya bentuknya ini dikunyah. Jadi cocok banget untuk anak-anak yang belum bisa menelan, karena udah bisa dikunyah kayak gitu. Jadi emang praktis banget ya Kak Elis ya, karena untuk anak-anak pasti bisa dikunyah semua ya. Iya, benar banget Kak Ida. Nah, ini ada promo ya Kak Ida ya? Bener banget Kak Elis, karena ada promo spesial nih buat sahabat Nutrilite semua. Nah, untuk meningkatkan kesehatan, jadi jangan sampai ngedrop, Nutrilite mengeluarkan promo baru nih. Jadi ada 2 promo nih Kak Elis, Bapak Ibu semua. Nah, yang pertama itu ada double protection promo nih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli vitamin C, fiber powder ataupun WGMI, itu bisa langsung dapetin kupon cashback 50.000 yang bisa digunakan di bulan selanjutnya ya. Dan juga Bapak Ibu kalau misalnya mau lebih semuanya terlindungi, Bapak Ibu bisa membeli family protection. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli VGMI, fiber, ataupun biosi ditambah dengan acerulasi, ini akan jauh lebih menarik nih karena bisa gratis vitamin B kompleks. Benar nggak Kak Elis? Iya benar Kak Ida. Jadi ini promonya hanya untuk bulan ini aja ya Kak Ida? Ya benar banget nih Kak Elis. Jadi promonya ini berlangsung sampai bulan ini aja, tapi kupon cashback-nya itu baru bisa digunakan bulan depan. Jadi jangan sampai ketinggalan nih Bapak Ibu. Nah, jadi setelah kita tadi udah ada promo dan juga tadi udah dijelasin sama Kak Elis tentang pentingnya itu harus pentingnya menyiapkan tubuh kita agar jangan sampai sakit. Jadi dimulai kita bisa mulai dari pastikan asupan nutrisi kita itu seimbang, dan juga penting juga kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita agar sistem imun tubuh kita kuat. Karena bisa dibilang makanan yang baik itu pasti akan baik juga bagi tubuh kita. Dan kalau misalnya kita mau tubuh kita sehat, kita juga harus meningkatkan kesehatan kita. Makanya penting banget menjaga imunitas kita nih Bapak Ibu semua. Jadi jangan sampai ngedrop. Istilahnya jangan sampai sakit. Karena kita semua nggak mau yang namanya sakit ya Kak Elis. Iya benar Kak Ida. Nah tadi kan kita sudah bahas lagi ini ya tentang materi immunity kita. Nah ini biar kita refreshing dulu nih Kak Ida. Kita ada demo ya Kak Ida. Ya benar banget Kak Elis, karena pasti akan kurang kalau misalnya kita nggak ada demo. Oke, nah demonya ini akan langsung sama Kananda dari AFS Tokas. Nah, berarti kita panggil dulu aja nih Kak Elis nih Kanandanya. Kananda. Halo Kak Ida, Kak Elis. Hai Kananda. Ya, gimana nih kabarnya, pada sehat semua? Ya, di sini saya akan membawakan demo kelas. Nah, di sini itu kan tadi udah pada dijelasin ya sama Kak Ida dengan Kak Elis apa sih pentingnya immunity untuk tubuh kita. Nah, sekarang aku punya resep-resep untuk supaya Bapak Ibu EBO di rumah sekalian dapat membuat makanan atau minuman yang dapat membantu meningkatkan imun tubuhnya. Nah, boleh silakan, ini ada apa namanya?
semangka, ada strawberry, ada lemon. Nah, di sini itu nanti aku akan buat yang namanya chocoberry smoothie dan watermelon lemonade. Nah, yang pertama aku akan buat chocoberry smoothie-nya dulu nih. Ya, di sini aku udah siapin air 150 ml air. Terus, nggak lupa dengan high protein berry-nya. Sini ada high protein berry, cukup 1 scoop aja nih high protein berry-nya, Bapak Ibu Ejo. Nah, selanjutnya ada high protein coklat. Dan cukup 1 scoop aja. Nah, selanjutnya kita bisa kasih strawberry yang bikin segar-segar nih ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya ada strawberry yang masih segar banget nih Bapak Ibu. Jangan lupa sarung tangan ya berarti yang Kananda ya. Iya dong, betul banget Kak Ida. Karena kan kita harus tetap menjaga kebersihan juga ya. Nah, jangan lupa cuci tangan dulu. Sebelumnya tadi saya sudah cuci tangan dan saya sekarang langsung potong dulu yang namanya strawberry-nya. Stroberinya cukup 200 gram aja atau dengan disesuaikan lagi sesuai dengan selera ya. Strawberry-nya masih segar banget ya Kananda ya. Segar banget dong Kak Aida. Boleh nyicipin nggak? Tapi ya. Ada yang mau nyicipin nih Kananda. Kayaknya udah pada ngiler nih. Bapak Ibu, untuk di rumah bisa juga menggunakan buah-buahan yang dapat dicari termudah gitu, yang ada di yang terdekat. Nah, selanjutnya boleh dikasih es. Kalau saya sih sesuai dengan selera ya Bapak Ibu, kalau saya cukup sedikit aja. Oke, tidak lupa dengan yang tadi udah disebutin sama Kak Ida dan Kak Elis, yaitu ada Nutrilite High Fiber-nya. Nutrilite High Fiber-nya cukup 1 aja. Cuman sehat banget nih pasti. Iya dong, udah bagus untuk imun tubuh kita, terus ditambah juga dia bagus untuk pencernaan kita ya Kak Ida. Iya, bener banget Kananda. Jadi udah sehat pastinya ya. Bener banget Kak Ida. Nah, sekarang Buahnya segar-segar banget nih Bapak Ibu ya. Jadi kepengen nih bawaannya. Di tempat kami lagi musim mangga. dan sekarang kita pindahkan ke gelas ya Bapak Ibu. Wow, segar banget nih kayaknya Kak Ida, Kak Elis. Selain segar, warnanya juga cantik banget ya, Kananda, agak pink-pink gimana gitu ya. Dong, kan karena dia ada high protein berry dengan strawberry-nya. Nah, di sini aku mau kasih garnisnya dulu sedikit supaya lebih cantik gitu. Ya, segar banget nih Kak Ida. Wow, sepertinya bikin ngiler. Mana Bapak Ibu IGO-nya? Mau? Mau dong. Ada mau nih Kananda. Ya, silakan baru buat dan bahan-bahannya kan mudah banget. Udah pasti Bapak Ibu IGO di rumah sekalian udah pasti pada punya yang namanya high protein. Ya, gimana? Segar banget nggak Bapak Ibu IGO? Ya, seger banget. Ayo Kak Ida, nanti yang ke rumah
bikin ya. Jadi kayaknya pada ngiler online semua nih kan Anda nih ngelihat demonya hari ini. Karena emang seger banget Kaida. Dia ada protein berry yang udah bikin segar, terus ditambah dengan stroberinya sendiri kan. Jadi dia makin segar nih Kaida. Nah, selanjutnya aku akan buat watermelon lemonade. Nah, itu lebih segar lagi nih, pasti makin ngiler ngeliatnya. Nah, sama kita siapkan 150 ml air. Terus ada es batu. Aku tetap pakai es batu karena pengen lebih segar-segar dikit gitu ya. Es batunya secukupnya aja, disesuaikan aja dengan seleranya. Tidak lupa dengan si buah semangkanya. Boleh disesuaikan dengan selera atau sesuai resep yaitu 200 mg. 200 gram, sorry. Saking aku juga udah ngiler nih Kak Ida sampai lupa-lupa nih ngomong. Gagal fokus karena udah kepengen duluan ya Anda ya. Juga jadi kepingin nih Kak Ida ngomong-ngomong. Nah, terus kan karena ada lemon, jadi aku kasih phyto powder lemonnya. Nah, ini juga bagus banget nih Bapak Ibu di rumah sekalian. Ini bagus untuk imun tubuh kita juga dan di phyto powder ini itu juga tinggi akan antioksidannya. Nah, kita tuangkan 1 sachet phyto powdernya biar makin segar. Yang ini pasti Kak Aida dengan Kak Elis, ini pasti lebih pengen nih. Nah, terus nggak lupa dengan high fibernya. Yaitu tetap satu senaan kita juga tetap ya Ibu. Nah, high fibernya ini kan bagus banget ya Kak Aida ya buat membantu melarutkan lemak juga. Iya. Nah, Bapak Ibu, sekarang sudah kita blend nih ya. Nah, putus-putus suaranya. Oke, selesai. Kayaknya nih lebih segar nih Kak Ida. Merah-merah, pink-pink gimana gitu. Kak Elis. Wow. Resep kedua ini akan lebih terlihat lebih segar ya, Kak Nanda. Banget, Kak Elis. Nah, sekarang karena tadi ada lemon-lemon gitu, aku pengen bikin garnishnya yang seperti ada lemon-lemonnya gitu juga. Ya, biar lebih cantik, aku kasih lemon-lemon gitu deh. Wah, cantik banget. Yaitu ini watermelon lemonade-nya. Silakan dicoba di rumah Bapak Ibu semuanya. Ya. Wah, enak banget nih Kak Elis ya. Jadi selain segar, ini juga pastinya sehat. Apalagi cocok banget kalau misalnya kita minum nih sore-sore begini, pasti bawahnya aus, cocok banget kita bikin yang tadi didemoin sama Mbak Nanda. Iya benar banget Kak Aida, bisa jadi cemilan sehat ya Kak Aida, dengan kalori yang pasti cukup rendah. Benar banget Kak Elis, Kak Aida.
Nah, Kak Elis Aida, sekian nih dari aku. Jadi jangan lupa nih ya Bapak Ibu di rumah sekalian tetap harus menjaga kesehatannya. Dan jangan lupa tetap konsumsi suplemennya atau tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang bagus untuk tubuh kita. Jangan sampai seperti yang kayak di video tadi ya, kita telat menyadari bahwa tubuh kita itu atau organ tubuh kita itu penting banget buat kita. Sekian dari saya. Terima kasih Kak Eliska Nanda. Kak Eliska Aida. Bye-bye. Terima kasih Kak Nanda. Terima kasih Kak Nanda. Setiap kelas, saya juga mau buat Kak Aida. Iya, saya juga kayaknya mau minta ke ruang sebelah nih ke Kak Nanda untuk minumannya. Karena emang enak banget ya Kak Elis ya, ini seger banget. Terus yang satu tuh dari lemon. Kita kan tahu ya kalau lemon tuh pasti bawaannya seger-seger Kak Elis. Iya bener banget Kak Aida. Nah tadi kan kita sudah demo nih sahabat Nutrilite. Selanjutnya kita sesi Q&A aja ya Kak Aida. Karena sudah ada nih pertanyaan yang masuk Kak. Boleh banget Kak Elis. Oke, yang pertama, apa beda fungsi serat larut air dan serat tidak larut? Serat larut ataupun serat tidak larut sebenarnya sih sama-sama serat juga nih Bapak Ibu. Cuman mungkin akan berbeda lebih ke fungsinya. Kalau serat tidak larut bisa dibilang adalah serat yang tidak dapat dicerna. Jadi ketika serat tidak larut ini masuk ke dalam tubuh kita, itu akan melewati saluran pencernaan dalam bentuknya utuh. Jadi nggak akan dicerna sama usus kayak gitu. Jadi nggak akan dipecah-pecah kayak gitu. Nah, ketika serat tidak larut ini juga berfungsi untuk mempercepat perjalanan makanan dari menuju jadi mempercepat perjalanan makanan kita di usus. Jadi kalau serat tidak larut ini sangat cocok banget kalau misalnya Bapak Ibu mengalami yang namanya sembelit. Nah, tapi kebalikan dari yang namanya serat larut. Nah, kalau serat larut ini ketika memasuki saluran pencernaan, dia akan dipecah-pecah di usus dan ketika dipecah itu akan berupa apa ya? Bentuknya itu akan berupa gel-gel. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih mengalami yang diare, serat larut ini cocok banget kita konsumsi karena serat larut ini istilahnya menyerap cairan atau air yang berlebihan di dalam usus kayak gitu. Jadi tapi sebenarnya sih fungsinya sama aja, cuman beda di situ aja Kak Elis. Tapi kalau misalnya serat tidak larut ataupun larut ini emang kita butuh banget, istilahnya harus seimbang ya. Jadi benar-benar bagus biar untuk jaga pencernaan kita. Ya benar banget Kak Aida. Semoga terjawab ya sahabat Nutrilite. Jadi baik itu serat larut ataupun serat tidak larut sudah ada di dalam produk yang namanya high fiber powder. Nah, pertanyaan kedua nih, Kak Aida. High fiber powder aman nggak untuk sahabat Nutrilite yang memiliki penyakit emah? Kalau fiber itu sebenarnya aman-aman aja nih Kak Alis, karena fiber istilahnya tubuh kita lambung, ya benar, emah di lambung itu kan pasti masuknya ke saluran pencernaan. Nah makanya kita butuh juga yang namanya fiber, nggak cuma buat usus kita juga, tapi juga untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan kita yang lain. Jadi masih aman dikonsumsi untuk menderita emah kayak gitu. Iya, berarti jawabannya aman ya, boleh dikonsumsi untuk sahabat Nutrilite yang mungkin memiliki penyakit emah. Jadi cukup 2 pertanyaan aja nih Kak Aida yang sudah masuk dan lainnya sudah terjawab di kolom chat. Jadi buat sahabat Nutrilite yang mungkin mau bertanya atau mau konsultasi boleh langsung di platform kita yaitu tanya aja, boleh scan QR code yang ada di layar ataupun langsung ke websitenya http://tanyaaja.mway.co.id. Kak, tanya satu aja, boleh nggak? Satu aja. Boleh ya, boleh Bu, silahkan. Ini, saya kan minum beberapa Nutrilite tuh. Yang saya minum daily. Salmon, glukosamin, kalau lagi datang bulan, iron, kemudian kalmati, biosi, B-kompleks, sama garlic.
itu Iya. boleh dibarengin nggak? Soalnya kalau misalnya satu-satu takut lupa terus kebanyakan minumnya nanti. Oke, sebenarnya sih nggak ada masalah Bu kalau misalnya Ibu mau dikonsumsi barengan karena emang fungsinya beda-beda. Cuman tadi kan ada kalmakdi sama iron ya. Iya. Nah mungkin kalmakdi sama iron ini boleh minumnya dijeda karena kalau misalnya diminum berbarengan itu akan saling mengganggu kerja dari kalsiumnya dan juga zat besinya. Jadi mungkin yang lainnya boleh berbarengan, tapi untuk kalmakdi dan iron foliknya itu minumnya dijeda aja. Kalmakdi dan iron aja. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Susi. Semoga terjawab ya, Ibu. Nah, ini kita selanjutnya ada kuis ya. Iya, benar banget nih kuis. Jadi kuisnya ini adalah Bapak Ibu harus raise hand ya, Kak Elis ya. Jadi siapa cepat ya, Kaida? Ya, siapa cepat nanti kita pilih untuk mengikuti kuis di kelas kita hari ini. Raise hand ya, Kak? Iya, Iya. boleh raise hand ya, Ibu. Boleh raise hand aja ya, Ibu. Jadi Tapi raise hand-nya setelah kita menyebutkan pertanyaannya. Jadi jangan dari sekarang, benar ya, Kaida? benar banget Kak Elis. Oke, berarti ini kita boleh kita mulai aja ya untuk raise hand-nya ya. Untuk pertanyaan kuisnya. Pertanyaan dulu. Ya, pertanyaan dulu. Oke, pertanyaannya itu mungkin kuis yang pertama ini, apa sih tips-tips yang harus kita lakuin untuk meningkatkan sistem imun tubuh? Nah, boleh di raise hand Bapak Ibu semua? Oke, sudah ada nih atas nama Sudah Ibu ada Elizabeth. Ibu Halo, Elizabeth Ibu ya. Elizabeth. Halo Jawabannya Bu Elizabeth. Tadi pertanyaannya hal-hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan imun tubuh kan? Iya, tips-tips yang harus kita lakuin untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Tipsnya itu konsumsi suplemen yang pertama, istirahat yang cukup. Konsumsi suplemen itu bisa berupa biosi untuk menangkal radikal bebas, dan high fiber. High fiber ini untuk menjaga sistem imun juga. Lalu protein, Nutrilite high protein pastinya. Oke. Gimana nih Kak Elis nih? Ya, tadi ada beberapa yang ini, Kak ya. Oh, udah bagus, cuman masih ada yang kurang nih Kak Elis. Iya, masih ada beberapa yang kurang gitu. Iya. Olahraga, Oke, makanan yang bergizi, kayak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, tidur juga yang cukup. Pokoknya selama untuk menjaga sistem imun tubuh ini jangan makan sembarangan lah. Oke. Pokoknya makanan yang sehat aja. Ya, benar banget. Ya, karena lingkungan sekarang itu kan kita dalam masa pandemi. Iya, benar banget nih Bu Elizabeth. Jadi emang benar ya jawabannya, kita harus memperhatikan makanan, istirahat yang cukup, dan juga olahraga. Nah, cuman kita juga tetap harus memperhatikan kebersihan diri kita sendiri, kayak misalnya rajin cuci tangan, jaga lingkungan juga, dan jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita juga tentunya. Nah, juga ya. Iya, benar banget nih Kak Elis. Oke nih, jadi gimana nih Kak Elis? Diterima jawabannya? Terima dong Kaida, karena kan sudah benar. Iya, benar banget. Nah, oke Bu Elizabeth, boleh ditulis ya alamat dan nomor teleponnya di kolom komentarnya. Oke. Ya, makasih Kak. Ya, sama-sama Bu Elizabeth. Oke, nah Kak Elis selanjutnya satu kuis lagi ya, satu pertanyaan lagi. Nah, saya akan jawab. Nah, mungkin pertanyaan hari ini yang kedua itu, boleh nggak sih disebutin apa aja sih promo yang kita punya untuk Nutrilite Double Protect bulan ini? Oke, boleh diresen Bapak Ibu semua? Udah ada nih
Kak Aida atas nama Bapak atau Promo yang terbaru ya? Iya, yang terbaru, Bu. Boleh untuk Bapak ataupun Ibu Kai. Saya boleh jawab atau sudah Halo. ada yang udah. Iya, halo, selamat sore. Promonya itu kalau kita beli fiber, tapi belinya itu juga sama vitamin C sama vitamin E, itu bisa dapat namanya voucher 50.000. Kalau kita belinya tambah sama satu acerolase vitamin C anak-anak, itu dapat free vitamin B. Iya, bener banget nih, Pak. Jadi promonya emang menarik banget ya, Pak. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan promonya. Oke, Pak, boleh ditinggalin untuk alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi ya di kolom komentar untuk kita kirim hadiahnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, tadi kan kita udah bagi-bagi hadiah dari kuis nih, Kak Aida. Selanjutnya, sahabat Nutrilite, kita akan melakukan polling.